Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran. Latar belakang, siswa merupakan seorang pribadi yang memiliki keunikannya tersendiri yang membedakannya dengan siswa lainnya. Sebagai seorang guru, kita harus bisa juga memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya, supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara utuh. Masalah-masalah yang dihadapi oleh guru ataupun siswa, baik bersifat internal maupun eksternal, akan mempengaruhi hasil belajar. Apabila tidak ditemukan langkah yang tepat untuk mengatasinya, tentu akan mengganggu proses belajar dan pembelajaran. Masalah-masalah tersebut dapat berupa masalah lingkungan, sosial, baik itu guru ataupun siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian masalah dalam belajar dan pembelajaran? Yang kedua, apa masalah yang ditimbul dalam belajar dan pembelajaran? Yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya masalah belajar dan pembelajaran. Dan yang keempat, cara mengatasi masalah belajar dan pembelajaran. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu pertama, memahami arti dari pembelajaran, memahami masalah dalam belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Dan yang keempat, memahami cara mengatasi belajar dan pembelajaran. Tinjauan pustaka. Menurut tinjauan religi, belajar adalah syariat Islam yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-A'la ayat 1 sampai 5, yang disimbolkan kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk belajar, baik itu membaca maupun belajar dalam segi pendidikan. Tinjauan ahli. Menurut Prayitno, masalah belajar adalah suatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain yang perlu dihilangkan. Sedangkan dilihat dari secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam membutuhkan kebutuhan hidupnya. Pengertian masalah dalam belajar dan pembelajaran. Jika dilihat dari aspek pengertian, belajar merupakan salah satu usaha sadar manusia dalam mendidik dalam upaya meningkatkan kemampuan, kemudian yang diiringi oleh perubahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan manusia itu sendiri. Jika dilihat dari pengertian masalah belajar, adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran dalam proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Jika dilihat dari aspek guru, adalah seorang pribadi yang tumbuh menjadi penyandang profesi bidang studi tertentu. Sebagai seorang pribadi, ia juga mengembangkan pribadi siswanya dan dirinya sendiri. Masalah-masalah belajar dapat berupa, mungkin salah satu contohnya adalah saat kita kurang konsentrasi belajar, bermain-main dalam belajar, serta bahkan sampai tidur di pembelajaran. Itu semua adalah contoh-contoh dari masalah belajar. Masalah-masalah belajar dan pembelajaran tersebut perlu dicari solusinya demi terwujudnya tujuan belajar dan pembelajaran. Kita sebagai guru harus berusaha untuk mendorong siswa agar belajar secara sungguh-sungguh dan juga mengetahui bermacam-macam masalah yang membuat dia tidak fokus dalam belajar dan melakukan evaluasi untuk terciptanya pembelajaran yang utuh. Masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran. Jika dilihat dari masalah internal, masalah yang timbul dari dalam diri, yang pertama yaitu sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Kita harus bisa menanamkan atau memberi motivasi diri kita sendiri untuk belajar supaya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pembelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun cara proses dalam memperolehnya. 4. Mengelola bahan belajar. Mengelola bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara memperoleh pelajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Contohnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mencari referensi pembelajaran serta meringkas atau memberi catatan yang penting, serta bisa juga kita membuat mind mapping pembelajaran tersebut. Yang kelima, menyimpan perolehan hasil belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan atau nilai dari pembelajaran tersebut. Yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan. Ada kalanya siswa juga mengalami gangguan dalam menggali pesan dan kesan lama. Gangguan tersebut bukannya bersumber pada pemanggilan atau pembangkitan tersendiri. Yang ketujuh, kemampuan berprestasi dalam hasil belajar. Kemampuan
berprestasi atau tunjuk hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Nah, contoh ini bisa kita lihat dari segi akademik, yaitu pada saat pembagian lapor. Jika dilihat dari segi non-akademik berupa prestasi luar, yaitu prestasi mengikuti lomba atau olimpiade dan kompetisi lainnya. Yang kedelapan, rasa percaya diri. Rasa percaya diri timbul dari keinginan dalam mewujudkan diri, bertindak, dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Yang kesembilan, inteligensi keberhasilan. Inteligensi adalah suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Kecakapan tersebut menjadi aktual bila siswa memecahkan masalah dalam belajar dan atau kehidupan sehari-hari. Ke-10, kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Hal ini perlu kita perbaiki dan dengan kedisiplinan supaya kita bisa meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran. 11, cita-cita. Cita-cita merupakan motivasi intrinsik yang merupakan wujud eksploitasi dan emansipasi dari siswa. Didikan dan pencapaian cita-cita sebaiknya berpangkal dari kemampuan berprestasi dan dimulai dari hal yang sederhana ke yang semakin sulit. Cita-cita ini perlu kita beri pada diri kita sendiri supaya bisa menjadi patokan untuk prestasi yang akan kita kejar, supaya bisa kita meningkatkan semangat kita dalam pembelajaran. Jika dilihat dari masalah eksternal adalah masalah yang muncul dari lingkungan luar. Pertama, dari guru sebagai pembina belajar. Guru adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi pendidik juga memusatkan perhatiannya pada siswanya, khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar serta sikap dan attitude siswa. Hal-hal yang dipelajari oleh setiap guru adalah: pertama, memiliki integritas moral kepribadian; yang kedua, memiliki integritas intelektual berorientasi kebenaran; yang ketiga, memiliki integrasi religius dalam konteks pergaulan dan masyarakat majemuk; yang keempat, mempertinggi mutu keahlian bidang studi; yang kelima, memahami, menghayati, dan mengamalkan etika profesi guru; yang keenam, bergabung dengan asosiasi profesi; dan yang ketujuh, mengakui dan menghormati martabat siswa sebagai klien guru. Jika dilihat dari kebijakan nilai, puncak dari suatu proses belajar adalah hasil belajar siswa, yang melalui proses penilaian atau penentuan sampai sesuatu siswa itu menjadi dipandang bermutu dan dapat memiliki perubahan. Yang ketiga, prasarana dan sarana pembelajaran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, tentu dapat menunjang terjadinya proses untuk tercapainya suatu proses pembelajaran yang baik. Dengan adanya sarana dan prasarana, kita dituntut untuk memelihara dan mengatur prasarana untuk menciptakan suasana belajar yang menggembirakan, mengorganisasikan belajar siswa sesuai dengan prasarana dan sarana yang tepat dan guna. 4. Lingkungan sosial siswa di sekolah. Siswa-siswa di sekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Contohnya itu adalah terjadinya pergaulan seperti hubungan sosial, hubungan akrab, kerjasama atau kerja kelompok, berkompetensi, ataupun ada konflik. Yang kelima, kurikulum siswa. Kurikulum sekolah berisi tujuan pendidikan, isi pendidikan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Berdasarkan kurikulum tersebut, guru menyusun desain instruksional untuk pembelajaran siswa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah belajar dan pembelajaran. Dalam faktor internal itu adalah faktor yang terdapat dari diri siswa itu sendiri, yaitu 1. Ciri khas dan karakteristik siswa. 2. Sikap terhadap belajar. Ada siswa yang memang ingin belajar dan ada yang tidak ingin belajar. 3. Motivasi belajar. 4. Konsentrasi belajar, kemampuan siswa untuk menerima pembelajaran tersebut. 5. Mengolah bahan belajar. 6. Rasa percaya diri. 7. Kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar ini ditumbuhkan dari sejak dini. 8. Tingkat kecerdasan. Memang tingkat kecerdasan setiap siswa itu berbeda-beda, maka dari itu merupakan termasuk faktor internal dalam timbulnya masalah belajar dan pembelajaran. 9. Kesehatan atau gangguan alat indera dan alat perseptual. Yang kedua itu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri siswa, yaitu 1. Guru. Bagaimana cara guru itu memikat siswa untuk bisa menerima pembelajaran. Guru itu harus mampu menciptakan kelas yang menarik.
2. Keluarga. Keluarga di sini berperan penting karena faktor utamanya itu dari keluarga. 3. Lingkungan sosial. 4. Lingkungan sekolah. 5. Kurikulum sekolah yang mana sekarang ini kurikulum sekolah selalu berubah-ubah sehingga siswa harus mengikuti kurikulum yang diterapkan. 6. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Cara mengatasi masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran yaitu 1. Menggunakan metode peer knowledge. Peer knowledge dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Peer knowledge bisa menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. 2. Gunakan metode evaluasi. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self-monitoring. Di sini guru dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. 3. Hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan, umumnya kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggup mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu panjang. 4. Ajak siswa aktif berpartisipasi. Mengatasi kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam belajar. Hal ini bisa dilakukan guru dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerapkan pembelajaran. 5. Ajakan membuat catatan. Membuat catatan atau mind mapping bisa menjadi cara mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Terkadang banyak siswa memang tidak memiliki strategi belajar yang cukup baik, sehingga bingung dalam merangkum atau mencerna isi pembelajaran. 6. Pendekatan personal. Menangani kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan personal antara guru dan siswa. Pendekatan personal meliputi dialog atau komunikasi langsung dan terbuka antara guru dengan murid. Guru dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat penerimaan materi. 7. Metode resiprokal. Resiprokal teknik atau pengajaran resiprokal adalah bentuk dialog interaktif antara guru dan siswa. Cara baru ini bertujuan untuk membangun pemahaman siswa terhadap sebuah materi atau tugas. Siswa dibebaskan menjawab sebuah pertanyaan sesuai yang diketahui. 8. Bentuk belajar kelompok. Guru dapat membentuk sebuah kelompok di dalam kelas untuk menyelesaikan suatu tugas. Selain itu, diusahakan setiap kelompok harus diisi dengan siswa yang tergolong cerdas dan siswa yang kurang mampu menyerap pembelajaran dengan baik, supaya dapat menuangkan kerjasama antar siswa. Kalau dilihat dari segi faktor-faktor eksternal tadi, cara mengatasi masalah dalam belajar pembelajaran itu dilihat dari segi guru. Guru harus menguasai 10 kompetensi dasar guru. Guru harus menguasai 10 keterampilan dasar guru dan guru harus menguasai 10 prinsip dalam pembelajaran. Sedangkan dari segi siswa harus meningkatkan minat baca dengan memotivasi diri belajar dari hal yang dianggap mudah. Siswa harus berusaha membagi waktu seefisien mungkin dan seleksi dalam menggunakan teknologi. Dari segi kurikulum dan dari segi manajemen peningkatan kerja, dari segi orang tua dan dari segi pemerintahan dan masyarakat. Baik, dari hasil presentasi kami ini dapat disimpulkan bahwa masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa yang dapat menghambat kelancaran proses belajar dan pembelajaran. Masalah-masalah dari belajar dan pembelajaran berasal dari segi internal, berasal dari dalam diri siswa, serta masalah eksternal yang berasal dari luar diri siswa. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, tapi yang sangat berperan penting yaitu guru dan siswa demi tercapainya tujuan dari proses belajar dan pembelajaran. Adapun saran, kami mohon kepada pembaca atau yang melihat PPT ini, harap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menambah kesempurnaan PPT ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab, yaitu kita berikan game terlebih dahulu. Di sini kami akan
Gamenya seperti tadi ya, itu pengamatan. Sekarang huruf T untuk hewan belajar Rizky. Begini. Dah. Baiklah, di sini kami akan memberikan pertanyaan kepada saudari Ida, yaitu mengapa cara mengajar guru itu menjadi monoton? Nanti kalau udah pertanyaannya semua baru kita jawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya game kita ganti game ya. Ini game tebak kata. Contohnya tuh kayak kata yang akhirannya R, R. Berarti dua tandanya dari beda, blender, kalender, mixer, gitu ya. Paham kan? Sekarang tebak kata yang akhirannya IR dimulai dari nol. Ya, sisir Pak. Takbir. Peter. Berarti silakan memberi pertanyaan kepada Bapak kami. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, apa saja contoh permasalahan yang timbul pada saat pembelajaran daring dan bagaimana pula cara mengatasi? Terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya kita akan game yang game ini dipimpin oleh Bapak. Baiklah, kita lanjut ke sesi game selanjutnya, yaitu game ucapan dalam game selanjutnya yaitu game lawan kata. Ya, contohnya itu kata kenyang, lawan itu lapar, yang akan dimulai dari berlian, yaitu kata mohon jago misalnya, kata miskin, panji basah, lembut, suram, panjang, gaya, bawah, merah, telat,
pemerintah telah memberikan bantuan berupa paket, namun dari ini walaupun paket ada, dayanya tidak dapat mahasiswa itu sulit juga terjangkau. Serta cara menggunakan sistem pembelajaran itu harus dicontohkan terlebih dahulu agar mampu digunakan oleh pelajar. Serta guru harus memberikan materi terlebih dahulu sebagai materi untuk dipelajari di rumah agar lebih memahami maksud dari pembelajaran tersebut. Demikian akan kita menerima dari kami. Selanjutnya pertanyaan dari Didin yang akan disampaikan oleh kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Didin, yaitu mengapa diperlukan bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan konseling merupakan salah satu peranan yang sangat penting di sekolah, karena bimbingan konseling itu merupakan salah satu cara membantu siswa agar bisa memahami dirinya sendiri, baik itu potensi, kemampuan, serta kelemahan-kelemahan yang terdapat pada dirinya. Jika dia sudah paham kelebihan dan kelemahannya, sehingga dia dapat lebih lagi meningkatkan kemampuan tersebut. Bimbingan konseling juga memahami tentang aspek psikologis seperti masalah hubungan individu, masalah belajar, masalah penyelesaian diri, sehingga dengan adanya bimbingan konseling dapat membuat anak lebih terbuka dan lebih merasa nyaman pada saat di sekolah. Apakah bisa menerima jawaban kami? Selanjutnya kami minta kepada Dini untuk menyampaikan jawaban. Saya akan menjawab pertanyaan yang disajikan oleh kelompok pertama ya. Yang pertanyaannya, kenapa pendidikan di Indonesia tidak merata? Ada beberapa faktor yang membuat pendidikan ini tidak merata. Yang pertama yaitu pergantian kurikulum yang tidak konsisten. Yang kedua, fasilitas yang berbeda di setiap daerah. Dia berbeda antara daerah di kota itu tidak sama fasilitasnya dengan daerah di desa. Yang terakhir yaitu kualitas pengajarannya. Selanjutnya pertanyaan dari Silvani yang akan disampaikan dari Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvani Putri. Bagaimana cara membangun lingkungan sekolah atau kelas agar siswa bermotivasi belajar? Ada beberapa cara yang kita bisa gunakan. Yang pertama itu kelas yang nyaman, di mana terdapat peraturan kelas yang disepakati oleh setiap siswa dan juga wali kelasnya. Adanya peraturan kelas membuat siswa tertib dan tidak mengganggu teman lainnya. Kenyamanan tersebut dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Yang kedua yaitu siswa yang sukses mencapai prestasi akan berusaha untuk mendapatkan prestasi yang lebih yang sudah didapatnya. Untuk siswa dapat menambah kepercayaan dirinya. Yang ketiga, siswa yang membutuhkan tantangan dalam belajar. Dengan ada tantangan bagi siswa dapat mengulang pelajaran atau merasa harus belajar untuk bisa mencapai target ataupun tantangan tersebut. Ini masih banyak lagi caranya yang dapat kita lakukan dari diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apakah Silvani bisa menerimanya? bisa. Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Bagi kesalahan dan maaf dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.